Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Bagi yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan demikian, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan, bukan Juru Selamat. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan firman-Nya juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Ya, jadi pilih yang baik, kau mendapat kehidupan. Kau pilih yang tidak baik, konsekuensinya Anda tanggung sendiri. Puji nama Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Rabu. Di pagi ini, di hari Rabu pagi ini, doa dan harapan saya kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita. Mari sebelumnya kita berdoa, sebelum kita mendengar firman Allah. Biarkan firman-Mu Tuhan mengubah kehidupan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Saya ingat firman ini kira-kira disampaikan oleh seorang teman yang cinta Tuhan pada waktu itu. Ya, namanya itu Johnny Sinaga. Ya, saya tidak tahu di mana dia sekarang ini berada. Dia satu meja dengan saya. Ya. Jadi seringkali dia bercerita soal soal kebenaran firman Tuhan. Seringkali dia juga mengajak saya, tetapi selama 3 tahun tidak pernah sekalipun saya bisa diajaknya. Karena apa? Kebal-bebal tebal. Jadi nggak pernah bisa diajaknya saya ke tempat dia. Ya. Tetapi yang mau saya katakan, dia di saat penamatan tahun itu dari 82 tahun 80 sampai tahun 85, di saat penamatan dia, saya masih ingat betul apa yang dikatakannya. Satu kali saya berharap firman itu akan menangkap Anda. Saya tidak tahu maksud dan tujuannya. Saya ketok kepalanya karena memang sering saya ketok-ketok kepalanya. Nggak tahu saya katakan apa, ompong lah, congang lah sekarang. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman ini, temanya dulu saya beritahu supaya kita masuk dalam pemikiran apa yang dikatakan oleh firman. Firman yang berkuasa mengubah, ya, firman yang berkuasa mengubah hidup seseorang. Jadi pada waktu itu saya akhirnya dari sana berangkat karena tidak diperbolehkan kuliah. Saya berangkat ke Kalimantan, ya, ke Kalimantan, dan di sana saya mengenal lagi namanya Johnny Longkuto. 3 tahun jadi 6 tahun, ya, dan itu belum lagi ditambah Pak Pendeta Untung, ya. Tetapi yang dua ini sangat mempengaruhi hidup saya. Nah, yang mau saya katakan adalah di mana sebagaimana firman yang berkuasa mengubah hidup seseorang. Ingat, yang pertama dikatakan tadi, kalau firman itu disampaikan dari mulutnya Tuhan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mengapa dia tidak pernah kembali dengan sia-sia?
Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tahu kapan firman itu akan mendobrak, menghancurkan, membongkar bangkir hati seseorang. Mungkin bagi saya terlalu lama 6 tahun. Tapi tidak bagi Tuhan. Setelah dihancurkan dengan palu ilahi, dengan palu firman Allah, dengan api firman Allah itu, akhirnya hancurlah hati itu. Hancur hati. Dan pada akhirnya saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan membiarkan dia menjadi Raja, menjadi Tuhan di dalam kehidupan saya. Walaupun saya sadar pada waktu itu, saya belum langsung bisa mengalami kehidupan yang langsung komplit, begitu langsung sempurna, nggak bisa. Melalui proses yang panjang, yang demikian rupa. Yang kedua, kata firman Allah, firman yang berkuasa itu mengubah seseorang itu akan melakukan kehendak Allah. Jadi dia firman yang disampaikan itu sebabnya setiap kali kita menyampaikan firman Allah, jangan kena khawatir, jangan pernah ragu akan apa yang kita sampaikan. Itu sebabnya ketika Tuhan menyuruh saya melayani di dalam dalam menyampaikan firman Allah melalui media ini, sebenarnya pada waktu itu saya nggak mau juga gitu, karena saya nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana apanya. Tetapi Tuhan itu baik, ya. Ada dari Jakarta KPPI, dia tolong kita untuk bagaimana bicara. Dan itu saya sudah mulai mendaftarkan di YouTube. Itu pada bulan Mei, ya, bulan Mei tahun 2020, ya. Tetapi saya belum sampai di situ. Tapi kemudian karena saya tidak tahu bagaimana mau caranya, lalu kemudian di bulan Maret saya sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan dari rekan saya KPPI Jakarta. Akhirnya saya berterima kasih juga, dan semua Tuhan atur, dan pada akhirnya saya kecanduan. Untuk menyampaikan firman Allah. Karena orang kalau sudah kata berterima kasih saja, itu sudah penghiburan bagi saya. Apalagi sampai orang mengatakan terima kasih buat kekuatan, apalagi orang sampai call kadangkala, ya itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Apalagi kalau bagi saya, ya, kalau 1000-an orang mendengar dalam satu hari, ya itu walaupun ada banyak 25 apa, tapi kadang-kala ada sampai 1000 lebih dalam satu hari, itu menyenangkan. Kalau udah 1000 itu ada banyak juga yang subscribe-nya. Jadi yang mau saya katakan, firman itu akan sebagaimana yang dikatakan oleh firman itu, akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki Allah dalam hidup saya? Supaya saya menerima kasih-Nya, bertobat, berbalik kepada Dia. Return to me, I will return to you. Jadi berbaliklah kepadaku, aku akan berbalik kepadamu. Yang ketiga, firman yang mengubah, yang berkuasa mengubah seseorang. Yang ketiga, akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi pada akhirnya setelah 6 tahun, ya bisa dikatakan lebihlah 6 tahun, pada akhirnya firman itu menghancurkan hati saya. Hingga pada tanggal 1 Maret 1987, hari yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Hari yang bersejarah, di mana saya punya 2 keluarga negara, karena khotbah itu masih saya ingat sampai hari ini. Dan oleh karena khotbah itulah saya menikmati segala kebaikan-kebaikan firman-Nya. Saya mempercaya Dia, belajar mempercayai Dia terus dalam situasi dan kondisi apapun.
Memang tidak mudah, tetapi saya terus berkata kepada Tuhan, tolong hamba-Mu untuk terus melakukan yang terbaik bagimu. Dan yang mau saya katakan adalah jangan pernah menyerah. Saya salut kepada rekan-rekan saya, yang satu sudah almarhum, dan saya kadangkala saya mengunjungi teman yang orang tua rohani saya di Minahasa, di mana di Bitung sana, dan ketika kalau Bapak rohani saya datang ke sini, ya datang ke tempat ini dalam pelayanan, ya setidak-tidaknya apa yang dia minta masihlah, karena apa? Masih bisa kita kabulkan, karena saya merasakan dibanding dengan keselamatan yang diberitakan kepada saya, tetapi dengan Johnny Sinaga ini belum pernah saya ketemu sampai hari ini. Dari mulai perpisahan sekolah sampai hari ini saya tidak pernah bisa ketemu. Saya mana tahu ada teman-teman yang tamatan STM HKBP ya di tahun 85 mengetahui di mana rekan saya, tolong di chat di kolom komentar, atau teman saya ini si Joni bisa mendengar, tolong ditaruh nomor teleponnya, pasti saya kontak untuk sekedar berterima kasih dan kemudian minta maaf untuk kekerasan hati saya di masa-masa lalu. Tetapi saya mau katakan kepada kita adalah firman itu, firman yang berkuasa itu akan mampu mengubah kehidupan seseorang. Lihat saja bagaimana si Paulus mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Hanya ketika dia mau menganiaya umat Tuhan di jalan menuju Damsyik, Allah datang kepadanya. Tapi itu perjumpaan yang dengan saya mengatakan itu super cepat. Ya. Super cepat, karena dia memang orang yang begitu luar biasa, yang Tuhan pilih untuk menjadi alatnya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jangan pernah remehkan firman Allah, jangan pernah merendahkan firman Allah. Kalau engkau mau mengalami perubahan sejati, mengalami transformasi dalam hidupmu, baik dalam hati, dalam pikiran, dalam kehidupan kita, dalam semua apa yang kehidupan kita sehari-hari, sehingga firman itu yang menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Beberapa hari ini saya akan menyampaikan tentang firman Allah dalam kehidupan kita, karena saya merasakan itu sesuatu yang sangat penting untuk kita mau membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, merenungkan firman Allah, memperkatakan firman Allah, atau menghafal firman Allah, melakukan firman Allah, lalu setelah itu melakukan firman Allah, lalu membagikan firman itu seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya. Penulis Norman, kalau saya nggak salah ya, itu bertobat setelah hampir 400 kali. Saya lupa tapi itu ada seorang supir yang sering mendatangi dia sewaktu remaja, walaupun kadangkala dia mempermainkan, tetapi dengan setia supir gereja ini, walaupun namanya tidak disebut, tetapi akhirnya penulis setelah Phil Norman ya, akhirnya menjadi penulis yang sangat luar biasa, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jadi jangan pernah pikir bahwa firman yang kita sampaikan itu akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukannya, karena firman itu firman yang penuh kuasa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena kami tahu Bapa di surga, kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa bagi Anda yang sakit. Kalau Anda orangnya apapun sakitmu, saya mau katakan Tuhan mampu menolong. Kalau engkau orangnya, saya mau mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, taruh di tempat yang sakit sebelah tanganmu kiri, dan di tangan kananmu mengarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka-mereka yang sakit Tuhan, sebagaimana firman-Mu, kamu sampaikan firman-Mu, kesembuhkan mereka.
Dan Engkau yang berkata, Tuhan, supaya kami mengusir setan-setan dan melenyapkan segala sakit penyakit, dan kami taat pada perintah itu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, baik mereka yang ada di rumah-rumah, yang ada di rumah sakit, di mana saja Tuhan, di kem-kem, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit mereka keluar, baik itu kanker ginjal, gagal ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Segala sakit penyakit, kata firman-Mu, kalau nyiapkan dan Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami, Tuhan Bapa di surga, persoalan-persoalan hidup, kami menyerahkan sepenuhnya. Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Allah, kita berdoa. Kau Tuhan yang melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan tolong, Kau Allah yang menyediakan segala yang terbaik bagi mereka-mereka yang mengangkat. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu kepada mereka dan angkat segala persoalan mereka, dan jawab Tuhan sesuai dengan kebutuhan apa yang mereka butuhkan itu Bapa di surga. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kekuatanmu, terima kasih buat segala kasihmu kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas di hari Rabu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan saya mau katakan, mantap, mantap, mantap.